Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama, mahasiswa RPL Prodi PTIK. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa naskah soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Asep Mapudin. Yang pertama adalah proses pengembangan perangkat lunak. Di sini yang saya ketahui ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah tahapan pertama kebutuhan sesuatu instansi atau pengembangan lewat sebuah riset pasar yang baik untuk mengawali sebuah identifikasi. Terus yang kedua adalah analisis kebutuhan. Nah, berbeda dengan identifikasi, proses analisis kebutuhan secara khusus melibatkan berbagai pihak seperti pengembang. Terus yang ketiga ada implementasi dan pengembangan. Setelah desain dan arsitektur perangkat lunak dirancang, tahapan selanjutnya adalah implementasi dan pengembangan itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan pengkodean. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, model-model perangkat lunak. Di sini yang saya ketahui ada 3. Yang pertama adalah waterfall, yang kedua ada spiral, yang ketiga ada prototype. Nah, yang pertama waterfall model ini merupakan yang pertama digunakan atau dikembangkan. Perangkat lunak model ini dikembangkan oleh Royce pada tahun 1970. Yang kedua ada spiral. Model spiral merupakan salah satu dari model revolusioner. Model spiral memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak secara bertahap atau dengan beberapa versi. Terus yang ketiga ada prototype. Prototype ini adalah metode merupakan pengembangan dari revolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Yang ketiga di sini metode Agile Development. Metode Agile Development merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip sama atau kesamaan prinsip. Saat ini menggunakan pengembangan dengan metode Agile diperlukan inovasi dan respon yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak dibangun dengan keinginan klien. Untuk pertanyaan nomor 4, pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Pengembangan perangkat lunak di Indonesia adalah spiral. Model spiral merupakan salah satu model dari revolusioner. Model spiral memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk mengembangkan sesuatu perangkat lunak. Di sini ada tahapan-tahapan dalam pengembangan model spiral. Di antaranya adalah sebagai 1. Customer communication, yaitu aktivitas untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna sehingga kebutuhan pengguna dapat diketahui dengan baik. Yang kedua ada palming. Palming adalah perencanaan untuk memperhitungkan sumber daya, waktu pengerjaan, dan informasi lainnya. Terus yang ketiga ada analisis risk, yaitu untuk menganalisis resiko dengan baik, resiko yang mungkin terjadi secara teknikal. Selanjutnya ada engineering, yaitu pembuatan prototipe atau pembuatan satu atau lebih representasi dari aplikasi yang dibuat. Yang kelima ada construction, yaitu kegiatan untuk membangun perangkat lunak, testing, instalasi, dan penyediaan dukungan untuk pelanggan seperti pelatihan, penggunaan sistem, serta dokumentasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 adalah tentang software requirement specification. Yang saya ketahui, dokumen SRS
harus memiliki informasi yang cukup detail untuk pihak ketiga, selaku pengembang atau developer software. Dokumen ini tidak hanya mendeskripsikan software yang akan dibuat, tapi juga harus memuat informasi mengenai tujuan pembuatan software, yang ekspektasi mengenai kinerja seharusnya, dan software yang akan dihasilkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat dokumen SRS adalah tersedianya informasi yang jelas dan tidak ambigu, detail lengkap, terdapat aspek prioritas pekerjaan, serta ekspektasi output yang jelas. Nah, itu beberapa jawaban atas pertanyaan atau naskah soal yang diberikan oleh Bapak Asep Mahpudin kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jawaban mungkin berguna. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.